Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan membahas materi terakhir kita di bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu masuk ke dalam fungsi nilai mutlak. Sebelum mempelajari fungsi nilai mutlak, terlebih dahulu kalian harus mengingat kembali tentang definisi dari nilai mutlak, karena materi fungsi nilai mutlak ini tidak jauh dengan definisi dari nilai mutlak. Berdasarkan definisi dari nilai mutlak, terlihat bahwa nilai mutlak suatu bilangan selalu bernilai positif atau minimal dia bernilai 0. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak jika seperti itu? Maka cara menggambar grafik nilai fungsi dari nilai mutlak, kita bisa menggunakan definisi dari nilai mutlak. Fx ini adalah fungsi x dari sebuah fungsi nilai mutlak adalah persamaannya seperti ini. X jika X itu lebih besar dari sama dengan 0, dan akan negatif X jika X itu kurang dari 0. Jadi fungsi nilai mutlak juga mengambil definisi dari nilai mutlak. Lantas bagaimana cara menggambar grafik dari fungsi nilai mutlak? Cara menggambarnya ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Langkah pertama yaitu kita menentukan titik balik sebuah grafik. Ini harus kita tentukan pertama kali. Ini untuk langkah pertama. Kemudian langkah kedua, menentukan titik koordinat. Titik-titik koordinat itu berupa x, y. Kemudian langkah ketiga, menyajikan titik-titik koordinat tadi ke dalam koordinat kartesius. Kalian pasti semuanya sudah pernah mengetahui tentang koordinat kartesius. Waktu di SMP sudah pernah menggambar grafik juga pada koordinat kartesius. Kemudian saya langsung saja masuk ke contoh dalam fungsi nilai mutlak. Misalkan kalian disuruh gambarlah grafik nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari x. Kalian suruh menggambar grafik ini untuk fungsi x sama dengan nilai mutlak dari x. Cara menyelesaikannya adalah kita gunakan langkah pertama. Langkah pertama yaitu menentukan titik balik. Titik balik itu caranya nilai variabel atau nilai yang berada dalam garis mutlak kita buat jadi persamaan sama dengan 0. Di sini berada dalam garis mutlak adalah x. Berarti x ini kita buat jadi sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0. Titik baliknya itu berada
digambar koordinat kartesius saat berada di X sama dengan 0. Ini titik baliknya. Nanti menyesuaikan titik baliknya tergantung nilai yang berada dalam garis mutlaknya. Jadi tidak selalu harus 0. Kemudian yang kedua adalah menentukan titik koordinat. Menentukan titik koordinat, jadi saya akan gambarkan dalam sebuah tabel seperti ini. Karena titik koordinat itu adalah X, Y, berarti di atas kita buat titik untuk nilai X, yang di bawah adalah nilai Y-nya. Nilai Y itu sama juga kalau di soal ini berarti dia berupa Fx ya. Fx. Nilai X yang akan kita substitusikan itu sebarang nilai X anggota bilangan real. Jadi bebas nilai X-nya berapa saja, nilainya mau berapa saja selama dia masih anggota dari bilangan real. Karena di sini sudah ditentukan titik baliknya sama dengan 0, berarti 0 ini harus masuk ke dalam titik yang kita substitusikan di dalam X. Jadi boleh angka berapa saja, tapi 0 di sini tetap harus masuk karena dia titik baliknya. Misalkan saya mau ambil dari bilangan negatif sampai positif. Saya ambil dari negatif 2. Negatif 2, negatif 1, ada 0 masuk ya, karena 0 adalah titik baliknya untuk X. Di sini 1, ini 2. Saya tekankan sekali lagi, nilai X ini bebas. Mau nilai berapapun, terserah kalian, bebas. Jadi dia boleh berapapun, nilai berapapun yang disubstitusikan di dalam nilai X ini. Yang penting anggota titik balik tetap masuk ke dalam nilai X, agar nanti di grafiknya kita dapatkan titik baliknya, jadi tidak hanya satu ruas saja. Kemudian kita setelah tentukan X-nya, yang harus kita tentukan adalah nilai Y-nya. Nilai Y itu berarti kita mensubstitusi nilai X ke dalam persamaan yang ada di soal. Jadi di soal itu ada Fx sama dengan nilai mutlak dari X, ya kan? Seperti ini. Jadi kalau misalnya sudah ditentukan seperti ini, kita masukkan nilai X-nya ke dalam persamaan ini. Yang pertama kita masukkan min 2, X-nya min 2, ya kan? Jadi Fx-nya itu min 2 sama dengan nilai mutlak X-nya diganti dengan min 2 tadi. Kan ini nilai X, X-nya diganti dengan min 2, disubstitusi. Nilai mutlak dari min 2 hasilnya adalah 2, berarti Y di sini nilainya 2. Kemudian kita masukkan lagi Fx-nya sama dengan negatif 1. X-nya diganti negatif 1, hasilnya adalah 1. Dan seterusnya. Kalian harus kalian coba cari sendiri. Tinggal substitusikan saja. X-nya 0, masukkan 0, nilai mutlak dari 0 adalah 0. X-nya 1, substitusikan 1 ke dalam fungsinya. X-nya 1, berarti nilai mutlak dari 1, 1. X-nya 2, nilai mutlak dari 2 adalah 2. Ini kita sudah dapat titik-titik koordinatnya. Saya tuliskan kembali titik koordinatnya di atas biar lebih enak melihatnya. Berarti ini titik koordinat yang pertama, X, Y yang pertama, yaitu X-nya min 2, Y-nya 2. Berikutnya X-nya min 1, Y-nya 1. Ini lagi 0,0, kemudian 1,1 dan 2,2. Ini adalah titik-titik koordinatnya. Kemudian kita langsung masuk ke langkah yang ketiga. Jadi untuk masuk ke langkah yang ketiga adalah menyajikan titik-titik yang sudah kita dapat tadi ke dalam koordinat kartesius. Kalian terlebih dahulu harus membuat koordinat kartesius. Langkah yang ketiga yaitu membuat koordinat kartesius. Koordinat kartesius berupa garis tegak lurus seperti ini. Di sini sumbu X dan di sini sumbu Y.
Jadi di koordinat kartesius ini kalian sebenarnya bebas saja mensubstitusikan nilai x-nya. Mau gambar pakai skala 1, 1 atau 2, 2 itu silahkan saja, tergantung kita perlunya gimana. Jadi kalau misalnya diperlukan x-nya sampai 100 kan tidak mungkin kalian buatnya dari 1, 2, 3, 4 sampai 100. Itu kan di sini saya buatnya skala 1, 1 karena titik yang kita perlukan itu tidak sampai banyak. Jadi saya buat skala 1, 1. 1, 2, 3, 4. Di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3. Saya rasa kalian semua sudah paham lah cara membuat koordinat kartesius seperti ini, karena dari dulu juga sudah sering sekali belajar buat koordinat ini untuk menggambar grafik. Kemudian kita substitusikan, kita masukkan titik-titik ini, titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi ini ke dalam koordinat kartesius. Kemudian saya masukkan titik yang pertama, saat x-nya min 2, y-nya 2, berarti titiknya berada di sini. Kita hubungkan titiknya, kita temukan. Lebih baik gambarnya pakai penggaris ya. Kemudian kita masukkan titik yang berikutnya, yaitu titik negatif 1,1. Jadi x-nya negatif 1, y-nya 1. Sini ambil titiknya. Kemudian titik berikutnya 0,0, x-nya 0, y-nya 0. Yang berikutnya 1,1, x-nya 1, y-nya 1. Di sini. Kemudian 2,2. Jadi kalau mau gambarnya lebih bagus lagi, lebih banyak lagi, silahkan masukkan titik-titik yang lain lebih banyak. Kemudian kita hubungkan grafiknya. Grafiknya seperti ini. Maaf ya, ini gambarnya tidak lurus karena tidak pakai penggaris. Nah, jadi grafik dari nilai mutlak gambarnya akan berbentuk V seperti ini. Berapapun nilai fungsinya, dia akan berbentuk V. Silahkan kalian coba menggambar untuk contoh-contoh soal fungsi nilai mutlak yang lain. Sekian penjelasan dari saya, semoga dipahami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.